Risma menyeka keringat di dahinya. Aroma sabun cuci dan uap panas dari mesin pengering sudah menjadi bagian dari hidupnya. Janda usia 30-an itu bekerja di sebuah laundry kecil, milik seorang pria tua yang lebih sering menyerahkan pengelolaannya kepada anaknya, Bagas. Bagas, nama itu saja bisa membuat detak jantung Risma berubah. Cowok 20-an tahun itu selalu datang dengan senyum tulus dan sikap santun yang membuat Risma merasa dihargai sebagai perempuan, bukan sekedar pegawai. Dan belakangan ini, tatapan mereka mulai saling bertaut lebih lama dari biasanya. Saling lempar senyum, saling bantu, terutama saat mereka bekerja berdua, menggulung spray basah atau menyortir pakaian pelanggan. Terkadang, senggolan tangan kecil bisa terasa seperti percikan api. Sore itu, langit mulai gelap. Mereka baru saja selesai melipat tumpukan cucian terakhir. Bagas mencuci tangannya di wastafel dekat pintu belakang sambil melirik Risma yang sedang mengecek mesin pengering. "Mbak, udah selesai? Aku anterin pulang ya," tanyanya. Risma tersenyum, mengangguk. Tapi baru beberapa meter keluar, hujan turun deras. Risma hanya membawa jaket tipis, dan dalam hitungan menit, tubuhnya sudah basah. Baju putihnya melekat di kulit, memperlihatkan lekuk tubuh yang membuat Bagas terpaku. Ia menoleh cepat, seolah menahan diri, tapi tatapan itu sempat menyapu setiap sudut yang ia ingin ingat. Risma menggigil kecil. "Ya ampun, basah semua," katanya pelan. Bagas menawarinya helm dan berjalan cepat bersamanya ke motor. Hujan seperti sengaja memperlambat langkah mereka, membiarkan detik-detik penuh kesadaran itu menempel di antara mereka. Sampai di kontrakan Risma yang kecil dan hangat, Risma membuka pintu sambil menoleh. "Mau mampir dulu, Gas? Tunggu hujan reda aja dulu." Bagas ragu sejenak, tapi hatinya sudah lama ingin lebih dekat. Ia mengangguk. "Boleh." Risma masuk, melepas jaket basah. Kaosnya juga sudah mulai tembus pandang. "Aku ganti baju dulu ya," katanya sambil berjalan ke kamar, membiarkan pintu sedikit terbuka. Bagas duduk di lantai dekat meja kecil. Matanya terarah ke celah pintu. Samar-samar, ia bisa melihat siluet tubuh Risma saat mengganti baju. Hatinya berdebar keras, antara kagum dan terpesona. Ketika Risma keluar, ia mengenakan daster tipis berwarna abu. Rambutnya basah, menempel di leher. Tatapan mereka bertemu, dan kali ini, tidak ada yang berpaling. "Makasih ya udah anterin." Bagas berdiri, mendekat. "Mbak Risma, aku suka sama Mbak, dari lama." Risma terdiam, nafasnya pendek, namun ia juga tak memungkiri hal itu juga. Karena bagaimanapun, statusnya adalah seorang janda. Dan saat itu, tanpa kata, bibir mereka bertemu. Lembut, perlahan, seolah ingin memastikan semua rasa terbalas. Pelukan mereka mengencang. Tubuh mereka menyatu dalam kehangatan yang kontras dengan dinginnya hujan di luar. Bagas menuntun Risma perlahan ke dalam kamar. Tangan mereka saling menggenggam erat. Malam itu menjadi malam yang tak hanya menyatukan tubuh, tapi juga hati yang selama ini saling menanti waktu yang tepat. Sejak malam hujan itu, ada sesuatu yang berubah di antara mereka. Bukan cuma tatapan mata yang jadi lebih dalam, atau senyum yang makin sering mampir di bibir, tapi sentuhan-sentuhan kecil, halus, penuh makna, menjadi bahasa rahasia yang hanya mereka berdua mengerti. Suatu siang yang sepi, saat pelanggan belum banyak, mereka sedang melipat spray bersama. Tangan mereka bersentuhan, lalu saling menggenggam. Bagas menarik Risma perlahan ke belakang mesin cuci yang jarang dipakai,
Tempat sempit namun tersembunyi. Mbak Risma, bisiknya sambil menyentuh wajahnya dengan lembut. Aku suka waktu kita begini. Rasanya kayak rumah. Risma hanya menjawab dengan senyuman tipis sebelum bibir mereka kembali bertemu. Ciuman di antara dengungan mesin dan aroma pelembut kain itu terasa ganjil tapi menggoda. Tangan Bagas membelai pinggang Risma yang sudah hafal betul bagaimana membuatnya lemas sejenak. Di laundry itu, cinta mereka tumbuh dalam diam. Mereka tak pernah bicara banyak soal masa depan, tapi setiap sentuhan, setiap pelukan sembunyi-sembunyi di balik tumpukan cucian, terasa seperti janji yang tak diucapkan. Beberapa kali, saat sore menjelang dan pelanggan terakhir sudah pergi, mereka duduk berdua di lantai, bersandar pada karung-karung cucian. Bagas akan memijit kaki Risma, sementara Risma bermain dengan rambutnya. Tak jarang mereka berakhir berbaring berdua di atas karpet tipis di ruang belakang, berpelukan hingga matahari benar-benar hilang. Suatu hari, Risma duduk bersila di lantai belakang laundry, di antara karung cucian dan rak deterjen. Rambutnya diikat setengah. Wajahnya terlihat lelah tapi tetap manis. Bagas datang mendekat pelan, membawa 2 cangkir teh hangat, lalu duduk di sampingnya. "Hari ini Cape ya?" tanya Bagas pelan. Risma mengangguk, lalu menyandarkan kepala ke bahu Bagas tanpa banyak bicara. Gerakannya alami, seperti sudah dilakukan berkali-kali. Bagas tersenyum kecil, lalu melingkarkan lengan kirinya ke bahu Risma, menariknya lebih dekat. Tak ada yang mereka bicarakan saat itu. Hanya diam dan hangat. Pelukan itu bukan sekadar fisik. Ada rasa aman, ada kelembutan yang tumbuh dari hari-hari penuh kerjasama. Tubuh Risma bersandar penuh, dan Bagas membiarkan dagunya bertumpu di puncak kepala perempuan itu. "Suka deh, momen kayak gini," bisik Bagas, nyaris seperti doa yang takut terdengar oleh dunia. Risma hanya mengangguk pelan. Tangannya menyentuh dada Bagas, merasakan degup jantung yang tak kalah cepat dari miliknya. Mereka berdua duduk lama, terbungkus aroma sabun, uap hangat, dan cinta yang perlahan-lahan mengakar. "Boleh aku gini terus?" tanya Bagas. Suaranya nyaris hanya bisikan. Risma tersenyum, matanya terpejam. "Kalau aku jawab iya, kamu janji nggak bosen?" "Aku nggak pernah bosen lihat kamu, Ris. Apalagi meluk kamu kayak gini." Mereka tertawa kecil. Tangan Risma bergerak pelan di lengan Bagas, menikmati momen yang hanya milik mereka. Tapi momen itu tak berlangsung lama. Ceklek. Suara pintu depan terbuka. Risma kaku. Bagas langsung menoleh. Tapi sudah terlambat. Di ambang pintu ruang tengah laundry, berdiri Pak Arif, ayah Bagas, sekaligus pemilik tempat itu. Pria berusia 50-an itu tampak kaget, tapi tidak berbicara. Hanya menatap. Bagas dan Risma masih saling berdekapan ketika mata mereka bertemu dengan mata ayahnya. Detik itu terasa seperti dunia berhenti. "Apa yang kamu lakukan, Gas?" Suara Pak Arif terdengar berat. Bukan karena marah, tapi kecewa. Bagas berdiri perlahan, masih memegang tangan Risma. "Aku sayang sama dia, Pak." Pak Arif memicingkan mata. "Kamu sadar ini tempat kerja? Sadar kamu perlu pegawainya sendiri, anak orang, yang udah pernah jadi istri orang?" Risma berdiri pelan, wajahnya pucat, matanya penuh rasa bersalah. "Maaf Pak, saya yang salah kalau ini nggak pantas. Tapi ini bukan sekedar pelukan iseng." Bagas menatap ayahnya penuh keberanian. "Aku cinta sama Risma, Pak. Dan kalau itu salah menurut Bapak, aku siap tanggung. Tapi aku nggak akan bohongin diri sendiri."
Pak Arif terdiam. Matanya bergerak pelan dari anaknya ke Risma, lalu kembali ke Bagas. Jadi ini yang kamu pilih? Bagas menatap ayahnya, penuh keyakinan. Iya, Pak. Hening. Hanya suara mesin pengering yang terus berdengung seperti sedang menyaksikan drama keluarga ini. Pak Arif menghela napas dalam. Selesain kerjaan kalian. Kita obrolin ini di rumah. Ia lalu berbalik dan keluar begitu saja. Begitu pintu tertutup kembali, Risma memejamkan mata. Bahunya menghela napas berat. Bagas menariknya kembali ke pelukannya. Kali ini tanpa takut. Kalau harus ketahuan, aku bersyukur ketahuannya pas lagi meluk kamu, bukan ninggalin kamu.